Hai, selamat datang di video aku. Halo, aku Ananda. Jadi ini video pertama aku di channel Ilmu Komunikasi Official. Dan kali ini aku mau ngebahas tentang komunikasi politik. Kalau kalian sadar, ini aku lagi record di depan rumah karena emang cahaya di sini lagi bagus. So, yeah. Banyak dari kita udah gak asing sama politik nih, tapi gak banyak yang sadar kalau politik itu bisa terjadi di kehidupan sehari-hari, alias gak cuma di dalam parlemen aja. Bicara tentang komunikasi politik nih, kita jabarin dulu satu-satu kali ya. Mulai dari definisi sederhana komunikasi nih. Sebagai anak komunikasi, ini harusnya sih udah di luar kepala lah ya. Ya, komunikasi itu kurang lebih adalah menyampaikan pesan dari pemberi pesan atau yang disebut juga komunikator ke penerima pesan atau komunikan. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Komunikasi politik sama aja maknanya, namun dalam hal ini adalah konteksnya politik. Komunikasi politik itu dia punya beberapa fungsi nih teman-teman. Di antaranya ada fungsi informasi, fungsi edukasi, sama instruksi. Fungsi informasinya tuh kayak penyampaian pesan tentang arah kebijakan visi misi gitulah dari partai politik. Kalau fungsi instruksi, itu fungsi komunikasi politik yang berkaitan dengan pemberian perintah berupa kewajiban, larangan, anjuran ke kita-kita nih sebagai warga negara. Terus ada fungsi edukasi yang mau aku bahas lebih nih, yang mana pendidikan politik itu harus diketahui semua orang bahkan dari kita kecil. Dulu pas zaman Soeharto aku pernah dengar ada PM4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Itu tuh pendidikan politik resmi yang wajib bagi semua orang. Di situ dididik bahwa kita sebagai WNI itu harus seperti apa, sikap kita menjaga negara itu kayak gimana, menjaga kestabilan politik itu kayak gimana bentuknya. Tapi sekarang udah lebih mudah ya karena ada medsos, di Twitter, Instagram, YouTube, udah banyak akun-akun yang mau ngebagi tentang hal-hal seperti apa sih yang patut kita beri perhatian lebih terkait dengan bangsa negara atau sesama manusia. Pendidikan politik itu adalah biar bisa membentuk diri kita nggak apatis. Ada percakapan di Twitter yang aku baca gara-gara lewat di TL waktu itu. Ini fotonya aku insert. Nah bener nih, jadi di lingkungan kita sendiri pun bisa terjadi tindakan berpolitik. Politik itu sebenarnya sebagai kebijakan publik yang berpengaruh di setiap lini kehidupan kita. Politik bukan aja ngaruh ketika 5 tahun sekali kita milih di pemilu atau pilkada, tapi politik itu artinya setiap hal yang menyangkut hidup kita nih. Dari mulai kita belum lahir udah diurus dengan politik, sampai kita mati pun yang lah tuh ada loh UU pemakaman dan sebagainya. Seluruh aspek dari kehidupan kita itu diatur politik kalau kita melihat politik sebagai rangkaian kebijakan publik. Kalau menurut Mbak Najwa Shihab nih, anak muda sekarang tuh bukan apatis ya, tapi mereka hanya memisahkan urusan politik dan sosial, walaupun sebenarnya dua hal itu tuh nggak bisa dan nggak boleh dipisahin. Aku setuju sih, ketika ada permasalahan ekonomi, mereka akan berlomba-lomba bikin perusahaan sendiri, bikin startup, berusaha masuk ke sistem untuk memperbaiki kebijakan UU atau pajak misalnya. Terus kalau melihat ada ketidakadilan, bukannya datang ke kantor partai politik untuk mengadu, tapi bikin petisi di change.org. Ketika melihat ada orang yang dirugikan, bukan ngadu ke polisi, tetapi kita bikin petisi di kitabisa.com dan ngumpulin uang kita masing-masing untuk ngeluarin tangan. Jadi anak muda melihat politik itu dipisahkan dengan urusan sosial, padahal apa yang kita lakuin tadi tuh, ketika kita bersuara, ketika kita mengumpulkan tanda tangan di petisi, ketika kita mengeluarkan 10.000, 20.000 di Kitabisa, itu kita udah ngelakuin yang namanya tugas politik kita loh. Ketika kita ngerasa negara aja gak cukup untuk ngurusin warga-warganya, bahkan warga negara bisa punya kekuatan lebih dibandingkan aparat negara.
Jadi gimana nih teman-teman tanggapan kalian tentang ternyata selama ini kita udah menjalankan loh yang namanya komunikasi politik yang notabene-nya emang ada di sekitar kita. Jadi karena kebanyakan dari kita memisahkan makna politik dengan sosial tadi, seperti kata Mbak Najwa, kita jadi nggak sadar tuh kalau yang kita lakuin tuh udah berdampak pada perkembangan masyarakat terhadap public policy. Kayak waktu itu ya yang Banjar di Kalsel nyebar cepat banget di Twitter bahkan sebelum disiarin di TV. Dan secepat itu juga fans dari influencer kayak Fadil Jaidi, Racha Openya, dan lainnya kekumpul buat donasi. Jadi kan aku benar baca kecepatan warga Twitter tuh udah kayak kecepatan cahaya. Terus aku ingat juga nih yang waktu BTS Mil, kalian pada ingat gak? Aku bukan ARMY sih, tapi beritanya lewat terus di tel aku. Video-video gimana driver ojol itu pada ngantri buat beli BTS Meal, sampai ada yang senangnya kayak menangin lotre pas udah dipanggil buat ngambil pesanan. Terus dari berita membludak itulah Indonesian Army itu mereka donasi buat ojol, even bagian langsung ke tempat ojol ngantri. Bahkan aku lihat ada yang sampai ngasih sebako beras gitu gede ke ojolnya. Emang sih aku ngerasain euforia fandom tuh, soalnya kita murni pengen support artis yang collab doang gak sih, dan plus bonus dapat merchandise, jadi wajar lah sampai ngantri banyak kayak gitu. Ngomongin bentuk komunikasi politik di kehidupan sehari-hari, kira-kira apalagi nih menurut teman-teman contohnya? Nah, bisa komen di bawah. Balik lagi ke topik, kalau menurut aku pribadi ya, contoh kayak kita ngasih tips setiap kita beli di Gojek, di Grab, dimanapun itu udah termasuk aksi politik kita sesama publik. Karena aku sendiri sengaja pakai Gojek misalnya buat support local company dan UMKM yang terlibat di dalam aplikasi tersebut. Ada rasa proud gitu dan keinginan aku untuk lebih membesarkan nama mereka dengan cara memakai produknya secara terus-menerus. Sama juga kayak aku beli skincare lokal, brand lokal di bidang fashion, itu bisa dibilang menyejahterakan warganya juga gak sih? Sikap pendukung inilah yang kemudian berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi negara. Karena kan ownernya orang Indonesia nih, bahan-bahannya misalkan parfum atau skincare tuh dari Indonesia, art atau model bajunya Indonesian Pride, menciptakan lapangan kerja barunya juga buat orang Indonesia. Wah, itu lama-kelamaan merembet ke industri lain juga kan, simple tapi bermakna. Duh, ini kalau diterusin bisa makin asik lagi nih pembahasannya. Bisa-bisa kita udah ngomongin ekonomi, pembangunan, pendidikan. Aduh. So, sebelum aku ngomongnya melebar kemana-mana, aku mau sedikit aja kasih conclusion mungkin ya. So, dengan perkembangan teknologi ini udah banyak banget yang open-minded, udah banyak yang terinspirasi buat speak up, yang perlahan membuka mata kita nih sebagai masyarakat tahu, oh ternyata sikap kayak gini perlu ya sebagai warga negara, oh ternyata sikap kayak gini inappropriate ya buat masyarakat gitu. Kampanye-kampanye gratis inilah yang disaji modern oleh orang-orang baik di internet. Ini patut banget untuk kita syukuri sih, karena dengan ini kita bisa meningkatkan lagi awareness cinta tanah air kita ke tahap implementasi teman-teman. Tapi nggak lupa dengan mudah dan bebasnya informasi sekarang, tetap harus bijak dalam menerima dan memproses suatu berita ya. Sama aku juga nih, cek and recheck selalu bagi kemaslahatan diri sendiri maupun orang-orang sekitar gitu ya. Well, seru juga ya ngomong ala-ala podcast kayak gini ya. Next time, kalian ada saran apa lagi nih buat tema pembicaraan? Boleh banget komen di bawah. Dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dan informasi. Please banget kindly to correct me if I'm wrong. Jangan lupa tonton video lainnya di channel ini, oke? See you!